Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya adalah Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, jurusan Manajemen semester 3 untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, di ujian akhir semester, saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, Ibu Winasari Kusumaning Tias, untuk mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini, saya akan membahas tentang salah satu materi, yaitu analisa resiko dan ketidakpastian. Di mana ini pernah dijelaskan tentang sebuah resiko adanya ketidakpastian dalam pembuatan keputusan manajerial, mengukur dari resiko dengan distribusi probabilitas. Teori kepuasan dan penghindaran resiko, penyesuaian model valuasi untuk resiko, serta teknik-teknik lain untuk memperhitungkan resiko ke dalam pembuatan keputusan dan pembuatan keputusan di bawah ketidakpastian. Selanjutnya adalah istilah ketidakpastian dan resiko sering dianggap dua istilah yang sama. Namun kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan atau unexpected risk, sedangkan istilah resiko itu sendiri mengacu kepada resiko yang diperkirakan atau expected risk. Hampir semua aktivitas kita selalu menghadapi banyak ketidakpastian di dunia. Ketidakpastian ini intinya kita menghadapi banyak resiko atau bermunculan resiko karena selalu ingin hidup aman, tentram, dan maka kebanyakan orang takut menanggung resiko. Namun, semua tahap kehidupan mengandung resiko, kemanapun mengelak dari resiko, maka di situ pun akan ditemukan resiko yang lainnya. Karena resiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada hidup tanpa adanya resiko. Jadi dengan demikian setiap hari manusia menghadapi resiko, baik secara perorangan maupun sebagai perusahaan. Orang berusaha untuk melindungi diri dari resiko. Demikian pula badan usaha harus berusaha melindungi usahanya dari resiko. Di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa resiko muncul karena adanya ketidakpastian dalam kondisi di mana investasi bisa saja mendatangkan keuntungan contohnya, bisa juga menyebabkan kerugian. Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya resiko. Dengan demikian, pembicaraan mengenai ketidakpastian berarti berbicara mengenai resiko. Risiko itu sendiri merupakan buah dari ketidakpastian. Masalah ketidakpastian dan risiko ini menjadi penting dalam pembicaraan masalah keuangan yang sangat berpengaruh terhadap bentuk kebijakan yang memang diambil berkaitan dengan investasi. Dan selama ini usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan ekonomi konvensional untuk menghadapi ketidakpastian tersebut dilakukan dengan mengubah kondisi yang tidak pasti. Misalnya dengan menerapkan suku bunga atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dan kondisi ini bisa saja tentunya akan membawa kepada kerugian salah satu pihak. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu resiko ketidakpastian dalam pembuatan keputusan manajerial. Keputusan manajerial akan berhadapan dengan 4 kemungkinan, yaitu kepastian, resiko, ketidakpastian, dan kondisi alamiah. Keempat kemungkinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kepastian, di mana kepastian adalah keadaan di mana hanya ada satu hasil yang mungkin terjadi untuk suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara tepat. Contohnya, bila perusahaan berinvestasi hanya akan memberikan satu macam hasil dan jumlah tersebut diketahui secara pasti. Sebaliknya, jika terdapat kemungkinan hasil lebih dari satu,
maka pembuat keputusan menghadapi resiko atau ketidakpastian. Yang kedua adalah resiko, di mana resiko adalah keadaan di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan atau probabilitas dari tiap hasil tersebut yang diketahui atau bisa diestimasikan. Contohnya seperti apa? Contohnya, bila perusahaan berinvestasi dalam saham atau peluncuran produk baru, bisa saja membawa kita ke salah satu hasil yang mungkin terjadi dan probabilitas dari setiap hasil yang mungkin itu bisa diestimasi eh, dari pengalaman masa lalu atau melalui riset pasar. Lalu yang ketiga adalah ketidakpastian, di mana ini adalah suatu situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang memang mungkin dari suatu keputusan dan probabilitas bermunculan masing-masing hasil yang tidak diketahui dan tidak pula dapat ditafsirkan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah pengeboran di suatu ladang minyak yang masih belum terbukti hasilnya, memberikan ketidakpastian bagi para investor dan jika mereka ingin mengetahui kemungkinan output dari minyak atau probabilitas outputnya. Lalu yang keempat adalah kondisi alamiah, di mana ini adalah keadaan suatu masa depan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajerial yang memiliki dampak yang signifikan atas tingkat kesuksesan atau kegagalan dari suatu strategi. Contohnya, perekonomian dapat mengalami pertumbuhan pesat secara normal dan resesi muncul di masa depan dan kondisi tersebut akan mempengaruhi hasil dari strategi yang dipilih oleh manajer. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pengertian ketidakpastian. Pengertian ketidakpastian apa sih sepertinya? Nah, di sini bisa kita simak bahwa pengertian ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti perakiraan cuaca yang mengatakan bahwa besok pagi mungkin turun hujan. Nah, kata ketidakpastian berarti suatu keraguan, di mana dengan kata demikian, pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna dari manusia. Lalu perkataan mungkin ya menunjukkan ketidakpastian dari pakar cuaca karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dalam membuat perakiraan. Lalu selanjutnya adalah tingkatan ketidakpastian. Dan ini selalu berhubungan dengan keadaan yang memiliki beberapa kemungkinan kejadian yang memang dampaknya ya dari ketidakpastian itu sering disebut dengan unexpected risk atau resiko yang tidak terduga dari suatu kejadian. Nah, kondisi ketidakpastian itu biasanya timbul karena beberapa sebab. Antara lain adalah jarak waktu dimulai perencanaan atas kerugian sampai kegiatan itu berakhir. Jadi makin panjang jarak waktu, makin besar ketidakpastiannya. Lalu yang kedua adalah keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Yang ketiga adalah keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik dalam mengambil keputusan. Sekarang kita masuk ketidakpastian itu sendiri banyak tingkatannya. Ada beberapa tingkat ketidakpastian dengan karakteristiknya masing-masing. Yang pertama adalah ketidakpastian sangat tinggi atau relatif pasti, di mana kesimpulannya adalah
Pada ketidakpastian atau pada tingkatan ketidakpastian ini ya, yang tidak ada ya atau relatif pasti, eee, hasil bisa saja diprediksi, dengan relatif pasti. Yang pada tingkatan ini kondisi kepastian sangat tinggi. Suatu hukum alam merupakan contoh ketidakpastian tersebut. Sebagai contoh, kita bisa saja memprediksi bahwa bumi mengitari matahari sampai 360 hari dalam waktu 1 tahun. Contohnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketidakpastian objektif, di mana tingkatan selanjutnya adalah ketidakpastian dengan contoh, sebuah dadu. Jika kita melempar dadu, ada 6 kemungkinan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, di mana ada 6 kemungkinan hasil. Kita bisa menghitung probabilitas masing-masing angka untuk keluar, yaitu 1 atau 6. Lalu yang ketiga adalah ketidakpastian subjektif, di mana ini mengandung pengertian psikologis, yaitu eh, sebuah eh, suasana pemikiran atau suasana pemikiran yang memang diliputi oleh suatu keraguan atau kesadaran akan kurangnya pengetahuan mengenai hasil dari suatu peristiwa. Nah, ketidakpastian demikian disebut ketidakpastian subjektif, yaitu penilaian individu, di mana ini berdasarkan atas perilaku, pengalaman, dan pengetahuannya terhadap situasi yang objektif. Lalu yang terakhir adalah ketidakpastian sangat tidak pasti, di mana ini adalah ketidakpastian yang sangat jelas-jelas sulit untuk memprediksi atau mengidentifikasi hasil dari suatu peristiwa. Selanjutnya adalah mengukur resiko dengan distribusi probabilitas, di mana eh, ini memungkinkan sebuah probabilitas distribusi diantaranya adalah peluang atau kemungkinan suatu kejadian yang akan muncul. eh, Contohnya, bila probabilitas itu perekonomian tumbuh pesat pada tahun 2017 nih contohnya. Eh, Bila probabilitas perekonomian tumbuh pesat pada tahun 2017 adalah 0,25 atau 25%. Dan hal ini berarti bahwa satu peluang dalam 4 ya kondisi tersebut akan muncul. Contohnya seperti ini. Dalam perekonomian suatu negara, kita bisa memperoleh 3 kemungkinan kondisi perekonomian, di mana di masa depan yaitu tumbuh pesat, normal, dan resesi dalam probabilitas masing-masing seperti terlihat dalam tabel berikut. Di sini kita bisa lihat kondisi perekonomian tumbuh pesat, normal, dan resesi, maka akan muncul probabilitas kemunculan ya yaitu sebesar 0,25%, 0,50%, dan 0,25%. Lalu yang kedua adalah ukuran resiko absolut atau standar deviasi, di mana ini pengukuran kerapatan atau derajat penyebaran distribusi probabilitas dengan memakai standar deviasi yang memang disimbolkan dengan simbol sigma. Ya, standar deviasi mengukur tingkat penyebaran hasil-hasil yang mungkin dari nilai yang diharapkan. Jadi semakin kecil nilai sigma, semakin rapat distribusi dan semakin resiko. Lalu yang ketiga adalah cara menghitung nilai standar deviasi sigma dari suatu distribusi probabilitas melalui 3 langkah, yaitu nilai deviasi atau DI dari nilai yang diharapkan dibagi DI sama dengan XI dikurang X. Lalu yang kedua adalah varian dengan rumus, serta yang ketiga adalah standar deviasi dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya adalah teori kepuasan penghindaran resiko, di mana sebagian besar manajer bila dihadapkan pada 2 proyek alternatif dengan nilai yang diharapkan setara tetapi dengan resiko berbeda, maka secara umum akan memilih proyek yang lebih tidak beresiko atau beresiko rendah. Nah,
Walaupun demikian, ada pula manajer yang memang memiliki atau memilih proyek yang lebih beresiko, netral terhadap resiko, dan sebagian besar adalah lebih memilih daripada kondisi menghindari resiko. Nah, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui kurva, pertambahan kepuasan dari uang yang terlihat semakin meningkat, konstan atau turun. Nah, sebagai realisasi dari pernyataan tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh grafiknya. Nah, berdasarkan gambar tersebut terlihat di saat uang atau kekayaan seseorang sebesar $10.000, maka kepuasan dari uang tersebut akan terjadi di titik A, yaitu sebesar 2 ya, seperti ini. Lalu bila uang yang memiliki tingkat menjadi $20.000, maka masing-masing individu akan berada di titik B, C, dan D. Seperti ini. Kepuasan marginal menurun, konstan, dan meningkat. Di mana pada titik B hanya memberikan kepuasan 3 til dan berbentuk cekung. Kemudian di titik C mampu memberikan kepuasan sebesar 4 dan berbentuk garis lurus atau konstan, yang akhirnya di titik D dapat memberikan kepuasan tertinggi, yaitu 6 atil dan berbentuk cembung. Nah, kesimpulannya, bila kurva berbentuk cekung adalah kelompok penghindar resiko, sedangkan yang berbentuk garis lurus termasuk kelompok netral, dan yang terbentuk cembung lebih tepat disebut dengan pencari resiko. Dalam realitasnya, sebagian besar individu tergolong adalah penghindar dari resiko. Cara mengatasi resiko seperti apa sih? Nah, resiko adalah sebuah kejadian. Resiko adalah sebuah kejadian di mana resiko kejadian yang tidak diinginkan yang merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi, tetapi tidak selalu dapat dihindari. Ada beberapa cara yang biasanya dipakai dalam menghindari resiko. Nah, menghindari resiko atau avoiding risk, yaitu menghindari penyebab timbulnya resiko. Nah, ini merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani resiko. Nah, dengan menghindari resiko, kontraktor dapat saja mengetahui bahwa perusahaannya tidak akan mengalami kerugian akibat resiko yang telah ditafsir. Di sisi lain, bisa kita simak kontraktor juga akan kehilangan sebuah peluang untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang mungkin didapatkan dari asumsi resiko tersebut. Contohnya, apabila seorang kontraktor yang ingin menghindari resiko politik dan finansial yang memang berkaitan dengan proyek pada negara dengan kondisi politik yang tidak stabil. Nah, dapat menolak melakukan tender proyek pada negara tersebut. Namun demikian, apabila kontraktor tersebut menolak, maka untuk melakukan tender, maka kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut juga ikut menghilang. Nah, kita dapat mengasuransikan resiko atau shifting the risk into an insurance company. Caranya gimana? Dengan memindahkan resiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi. Asuransi menjadi bagian penting dari program manajemen risiko, baik untuk sebuah organisasi ataupun untuk individu. Nah, asuransi juga termasuk di dalam suatu strategi transfer risiko, di mana pihak asuransi setuju dan menerima beban finansial yang muncul dari adanya kerugian. Nah, secara formal asuransi juga dapat didefinisikan sebagai kontrak persetujuan antara dua pihak yang terkait, yaitu pengasuransian atau insured dan pihak asuransi atau insurer. Nah, dengan demikian persetujuan tersebut, pihak asuransi setuju untuk mengganti rugi atau kerugian yang terjadi seperti yang tercantum dalam sebuah kontrak di awal, dengan balasan
pengasuransian harus membayar sejumlah premi setiap periodenya. Sekarang kita masuk ke teknik optimasi, teknik analisis risiko, teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, serta eh, teknik pendugaan atau peramalan. Nah, ini adalah teknik-teknik dalam pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Di sini saya akan simpulkan sedikit. Yang pertama adalah em, teknik optimasi, di mana dapat disimpulkan bahwa optimalisasi mencakup terminologi maksimisasi output dan minimalisasi input atau biaya. Pemahaman atau solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang produksi atau perilaku produksi maupun perilaku konsumsi. Yang kedua adalah teknik analisis resiko, di mana eh, teknik ini adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari dari suatu kegiatan atau aktivitas yang memang banyak dilakukan oleh individu, termasuk aktivitas proyek, pembangunan, dan proyek konstruksi. Karena kenapa? Karena dalam setiap kegiatan seperti kegiatan konstruksi pasti akan ada berbagai ketidakpastian. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya resiko pada suatu kegiatan. Lalu yang ketiga adalah teknik pendugaan atau peramalan, di mana tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi resiko. Resiko atau ketidakpastian yang memang dianggap atau dihadapi oleh suatu perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan operasional. Nah, jangka pendeknya dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjangnya, teknik peramalan bervariasi dari yang sederhana dan tidak mahal hingga ke yang canggih tetapi mahal. Nah, dengan mempertimbangkan suatu keuntungan dan batasan dari berbagai macam teknik ramalan tersebut, pihak manajer ini dapat memilih metode atau kombinasi dari metode yang paling cocok dengan perusahaannya tentunya. Nah, ramalan kualitatif dalam disadari oleh survei terhadap rencana para eksekutif bisnis untuk sebuah rencana pengeluaran pembangunan dan peralatan, di mana ada perubahan inventory dan harapan penjualan, serta survei terhadap rencana pengeluaran konsumen. Sekarang kita masuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah perumusan masalah, di mana perumusan masalah, langkah ini adalah sebagai awal menentukan batasan-batasan keputusan yang akan dibuat yang mencakup penentuan alternatif-alternatif yang akan ditanyakan. Seperti masalah yang akan dihadapi, siapa yang memutuskan, terus bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan tersebut, terus bagaimana juga pengaruhnya terhadap tujuan-tujuan manajemen. Nah, yang kedua adalah penentuan tujuan. Nah, pada tahap ini ya pertanyaan yang akan sering diajukan. Nah, penentuan tujuan pada tahap ini yang diajukan antara lain apa tujuan pengambilan keputusan? Lalu bagaimana seharusnya pengambilan keputusan tersebut menilai hasil yang dibandingkan tujuannya? Lalu eh, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika mengambil keputusan tersebut ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain yang memang kita hadapi untuk mencapai beberapa hal yang memang perlu diajukan. Lalu apa alternatif untuk mencapai tujuan? Ada juga pertanyaan variabel apa saja yang dapat dikendalikan. Lalu apa kendala yang akan kita hadapi atau kendala di antara yang dapat memberikan hasil terbaik untuk pencapaian tujuan tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah pencarian alternatif, di mana pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu diajukan. Di antaranya adalah memberikan hasil terbaik bagi pencapaian setiap tujuan, di mana setiap keputusan yang sangat bagus yang sudah disepakati akan membuka semua kemungkinan pilihan yang ada dan kemungkinan memilih salah satu di antaranya.
Lalu yang keempat adalah peramalan dampak. Dan pada tahap ini yang perlu dipahami adalah bagaimana konsekuensi dari setiap pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti, bagaimana sifatnya dapat informasi ini yang lebih baik diperoleh, dipahami. Contohnya, bagaimana konsekuensi dari setiap pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti sifatnya. Lalu dapatkan juga informasi yang lebih baik yang dapat diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Suatu hasil di mana tugas peramalan konsekuensi ini tergantung pada keadaan yang bisa dilakukan secara langsung atau diabaikan sama sekali. Lalu yang selanjutnya adalah penentuan pilihan, di mana ini setelah semua analisa selesai dilakukan, kita dapat menentukan pilihan yang paling kita inginkan. Di mana kita dapat melakukan pilihan yang paling diinginkan, contohnya adalah apabila seseorang pengambilan keputusan menetapkan konteks permasalahan, menentukan tujuan, lalu mengidentifikasi, alternatif yang tersedia, serta bagaimana caranya memilih satu pilihan yang diinginkan. Lalu yang terakhir adalah analisis sensitivitas. Pada tahap akhir ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya adalah bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal dan bagaimana pengaruh perubahan terhadap optimal yang memang harus diambil. Nah, sekarang kita masuk ke pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, di mana ini adalah kriteria maksimum menyatakan bahwa pembuat keputusan harus menentukan hasil yang paling buruk yang mungkin dari setiap strategi dan kemungkinan memilih strategi yang menyediakan hasil yang paling buruk terbaik. Nah, untuk mengilustrasikan pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Strategi sukses, gagal, maksimal. Nah, investasi dari $20.000 minus $20.000, maksimalnya adalah minus $10.000. Nah, ini adalah trik strategi dari tidak berinvestasi dan strategi dari tidak berinvestasi. Nah, kriteria kerugian Minimax ini menyatakan bahwa pembuat keputusan harus memilih strategi yang memang meminimumkan penyesalan atau biaya oportunitas maksimum dari keputusan yang meminimalkan penyesalan atau biaya oportunitas maksimum dari sebuah keputusan yang salah. Nah, apapun kondisi alamiah yang muncul secara aktual, aplikasi dari kriteria kerugian Minimax adalah dengan membuat matriks ganjaran dan matriks kerugian untuk kriteria kerugian Minimax secara terlihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat kita ambil, walaupun strategi terbaik untuk perusahaan menurut kriteria maksimum adalah tidak berinvestasi, tetapi strategi terbaik menurut kriteria kerugian Minimax adalah berinvestasi. Nah, kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan tadi adalah kesimpulan ini di mana probabilitas adalah peluang timbulnya kejadian, antara besarnya probabilitas suatu kejadian antara 0 dan 1. Sedangkan jumlah probabilitas dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi adalah seperti ini. 1, P1 sama dengan PI sama dengan 1. Nah, perbedaan resiko dan ketidakpastian menurut Frank Knight pada bukunya 1922, resiko dapat menentukan probabilitas objektif secara pasti terhadap hasil dan kejadian, sedangkan ketidakpastian jika tidak ada probabilitas objektif yang dapat ditentukan. Nah, pemerintah lebih memilih mengekspor barang-barang supaya dapat dijadikan sebagai devisa negara. Namun demikian dapat menyebabkan terjadinya kenaikan hasil impor yang oleh masyarakat, juga rendahnya keuntungan yang didapat oleh penjual. Jadi dikatakan bahwa pemerintah saat ini lebih memilih
sikap yang senang akan resiko atau risk taker atau risk lover. Nah, sampai di sini dulu presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.